Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di Kalimantan Utara selama 37 tahun. Saya merantau dari Jawa, saya orang Ngapak ya, merantau dari Jawa. Jadi daftar polisi, lulus dinas di Kalimantan Utara, sampai sekarang udah pensiun dinas selama 37 tahun. Banyak pengalaman yang sedih, yang senang, yang haru, yang macam-macam ya kan. Nama dinas 30 tahun, apalagi di Kalimantan itu saya di pulau sendiri, pulau kecil namanya Pulau Tarakan. Di sana banyak jalan menggunakan jalan air. Jadi dari Pulau Tarakan mau ke kabupaten-kabupaten yang lain tuh selalu lewat kendaraan air, lewat speedboat atau kapal-kapal kecil. Ya, jadi pengalaman ini salah satu pengalaman akan saya jadikan anggaplah sebagai mendapatkan ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan, kita hidup harus bisa menyikapi orang hidup tuh seperti apa. Orang hidup pun ya pengennya sejahtera, ya kan? Pengen sejahtera, pengennya pikirannya ayem, tentrem, hatinya tenang, ya kan? Tidak gerusa-gerusu seperti itu, ya kan? Ya, ini nanti akan saya bagikan sedikit cerita yang bisa dijadikan salah satu pedoman perjalanan hidup. Ya sebagai lebih banyak untuk ilmu kehidupan yang akan saya lakukan, ya, yang akan saya ceritakan di sini, yaitu apa saja yang dilakukan pada saat dinas di Kalimantan Utara. Banyak cerita-cerita yang susah maupun tidak, ataupun yang senang, ya kan. Yang pertama datang di Kalimantan Utara. Oh sebentar, ini di mana? Ini biar tahu para penonton video saya bahwa ini di tempat pencucian mobil. Kebetulan lagi nyuci mobil ini, jadi sambil nungguin mobil sambil buat video, ya kan? Ini kebetulan dekat cucian mobil tuh di sini. Biar tahu, mungkin rekan-rekan yang di Kalimantan pengen tahu berapa gitu nyuci ya. Di sini nyuci macam-macam. Satu tempat ini biayanya macam-macam, maksud biayanya. Jadi ada yang cuci luar saja cuma 25.000, ya kan, luar roda sama ini itu. Nanti kalau sama dalam ada yang 35.000 sama dalam. Di sini juga sama, tinggal pilih. Mau yang pakai 25.000, pakai 35, ada pakai 50 nanti dalamnya ada pengharumnya segala, ya macam-macam, ya kan. Ini dari rumah saya dekat ini masih di Bantul, jalan Bibis namanya, jalan Bibis. Kelurahannya tuh Kelurahan Taman Tirto, kecamatannya Kecamatan Kasihan, kabupatennya Bantul, ya kan. Ini jalan ini banyak kendaraan lewat, ya. Saya lanjut cerita tentang kehidupan saya. Ya syukur alhamdulillah bisa diberi umur panjang oleh Allah. Kemudian saya itu bisa makan, bisa hidup, ya, punya anak, punya istri. Karena waktu saya lulus SMP dulu di kampung di Ngapak sana, di Tegal. Saya Tegal ya, Tegal di Ngapak. Tegal bahasanya Ngapak. Orang Tegal, Selawi, Brebes, Bumiayu, kemudian Cilacap, Purwokerto, terus sebagian Wonosobo, ya semua itu Ngapak semua sama, ya mirip-mirip. Seperti Pekalongan juga ada Ngapaknya, ada sebagian yang Ngapak, sebagian enggak, karena perbatasannya.
Jadi saya cerita lanjut, cerita suka dukanya. Jadi dulu saya termasuk keluarga uh, ya keluarga yang disyukuri, bukan keluarga yang tidak beruntung, bukan. Ya semua manusia hidup beruntung, masih punya napas, punya nyawa, ya beruntung, alhamdulillah, ya harus disyukuri, alhamdulillah. Jadi saya dulu SD, bapak saya tuh tentara, bapak saya tentara dulu. Dari Banyumas, saya lahir di Banyumas, di pantai, dekat pantai selatan sana. Purwokerto ke sana lagi, masih jauh lagi. Kemudian karena bapak saya tentara, bapak saya pindah ke Tegal. Terus ya zaman dulu gitu. Walaupun bapak saya tentara, pangkatnya merah, pangkatnya tamtama, ya kan, pangkatnya merah. Kalau zaman sekarang, kalau di Kalimantan bilangnya pangkatnya pangkat palang pintu, katanya begitu, ya kan. Ya namanya orang ngomong sembarang, ya kan. Bapak saya pangkatnya seperti itu. Jadi dari Banyumas lahir ke Tegal. Ke Tegal, sampai di Tegal itu sekolah lah situ, kecil sampai SD, SMP, ya kan. Ya zaman susah. Zaman susah waktu seperti itu. Di tentara waktu itu susah. Gajinya bapak saya waktu itu tahun 70, katanya gajinya sebulan tuh 400 rupiah gajinya, ya kan. Jadi bapak saya cerita pada saat itu untuk memberi makan anak istri itu susah, sampai bapak saya buruh nyari, kalau pas nggak dinas ya, nyari itu buruh itu petik buah, ya mangga, ya pohon kelapa. Nanti yang punya tuh ngasih uang sebagian ya untuk nambah-nambah. Suatu saat bapak saya waktu itu merasa sakit hatinya begini. Bapak saya tuh pernah juara nembak senapan panjang, itu cerita sama saya waktu saya masih kecil, sebelum bapak saya meninggal. Itu juara nembak itu satu nasional katanya, sampai datang itu Panglima TNI ya Pak, ada juara satu waktu itu bapak saya. Waktu juara satu, saya masih kecil, katanya datang Panglima itu, datang ke Tegal waktu itu, ke Brigif di Sawit ya. Datang terus pengen ketemu mana yang pintar itu, yang juara tembak waktu itu, pakai senapan panjang gitu kan. Juara satu bapak saya, tapi zamannya memang lagi zaman susah. Panglima TNI datang, katanya bapak saya itu dipukul-pukul punggungnya. Wah, ini yang juara nembak itu, pukul-pukul gitu. Sudah, setelah gitu ya pertahankan ya, kalau bisa ditingkatkan, katanya bapak saya seperti itu. Itu dia dapat semangat dari Panglima TNI katanya waktu zaman itu, tahun 70-an. Terus bapak saya itu ditunggu kan, dikiranya dapat hadiah apa gitu kan. Ya anaknya kecil, saya mungkin baru umur 1 tahun gitu kan. 4 tahun, saya baru umur 4 tahun. Saya lahir 66 ya kan. Tahun 70-an itu. Terus mulai begitu, terus kalau pulang ke asrama ya, pulang di asrama, lihat anak makan ya kadang susah. Zaman itu tentara susah tahun segitu. Ya gaji 400 pada saat itu. Terus padahal kalau gaji kerja jadi satpam di luar, di pabrik, di Tegal ada pabrik tekstil waktu itu. Itu kerja di pabrik tekstil gaji 800 rupiah. Di tentara 400 rupiah. Di pabrik tekstil 800 rupiah. Terus mulai bapak saya merasa sakit hati, sudah latihan juara nasional, dapat apa-apa, isinya cuma dipukul-pukul punggungnya lah waktu itu. Bapak saya pangkatnya tamtama ya kan. Terus bapak saya mengundurkan diri kerja di pabrik tekstil itu, gajinya
gajinya 2 kali lipatnya, 800. 800 itu aja 800 masih rumahnya masih ngekos, bukan kontrak, kos 1 kamar gitu. Katanya bersama saya, bersama ibu saya gitu. Terus suatu saat pindah lagi. Pada saat itu ada perusahaan ini transporter yang nganter-nganter bensin, itu bensin solar itu punya Pertamina, ngantar ke agen mana gitu kan, Pertamina. Tapi bukan pegawai Pertaminanya, jadi itu mungkin kontraktor gitu ya. Itu kalau di tentara gajinya 400, di pabrik kain itu jadi satpam gaji 800. Kemudian kalau di itu transporter nganter bensin solar itu di Pertamina, ada motor lewat ini jalanan, nggak apa-apa ya. Jadi di Pertamina itu gajinya dulu 1 minggu 1.400, jauh sekali 1 minggu. Di tentara gajinya 1 bulan 400, di pabrik itu gaji 1 bulan 800. Pindah kan, bapak saya keluar dari tentara pindah ke pabrik gaji 800. Di pabrik itu berapa tahun gitu, kira 2 tahun, karena ya kehidupan waktu itu mungkin tidak bisa punya rumah gitu. Bapak saya juga perantau, bapak saya aslinya dari Blora, Randu Blatung. Bapak saya merantau ke jadi tentara, terus merantau ke kota-kota itu. Nah, kerja di itu tukang antar bensin solar pakai truk, itu truk tangki itu kan. Bapak saya bukan sopir, bapak saya kernetnya, sopirnya ada kan. Terus gajinya di situ banyak, seminggu 1.400 ya kan. Jauh sekali kan, seminggu. Kalau 1 bulan berapa kalikan 4? Berapa itu? 5.200 mau berapa kali lipat dengan gaji TNI waktu itu ya. Memang negara waktu itu ya masih bisa seperti itu. Terus setelah di Pertamina Pertamina bagian itu, bagian luarnya seperti itu. Terus bisa beli rumah walaupun sederhana ya kan, itu bisa rumah sederhana yang terbuat di Tegal itu rumah anyaman bambu itu, anyaman bambu ya, syukur alhamdulillah. Terus bapak saya keluar cuma jualan bersama istri, ibu saya berarti jualan di rumah. Terus itu saja untuk nyekolahkan anaknya tidak bisa. Saya SMP, lulus SMP, terus SMA daftar polisi ke Tarakan, sampai sekarang di Tarakan ya. Saya cerita di Tarakan tuh ya, waktu zaman itu memang susah zaman itu. TNI Polri gajinya sedikit. Saya tahun 88 ya, dinas muridnya tahun 88, itu gajinya 70.000. Itu untuk makan sehari, makan 3 kali tidak cukup polisi. Tapi pada saat itu saya tertariknya waktu itu kan, kakak saya polisi ya, dan saya ikut kakak. Tapi bukan kakak kandung ya, kakak anaknya Bude gitu kan, Bude dari bapak saya. Kakak saya kayaknya kehidupannya teratur, makmur. Saya kan tinggal di asrama polisi, kakak saya masih bujangan. Saya senang ya kan. Jadi senangnya apa? Kakak saya lihat sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Kayaknya enak, polisi kok kerjanya sholat gitu kan. Kakak saya kan, saya tinggal asrama. Asramanya itu dengan kantor itu satu dinding. Kantornya itu kan kantornya kecil di Polres Kendal itu dulu. Kakak saya dinasnya Polres Kendal. Saya ikut di situ. Kantornya kan tidak terlalu besar ya kan. Itu kantornya menghadap ke jalanan, yang di belakangnya itu asrama. Jadi ruangan sebelah belakang asrama, ruangan depannya kantor ya kan. Jadi kakak saya itu paling mungkin dinas jalan kaki, kemudian nanti makan, pulang dinas makan. Jadi saya enak betul gitu ya. Saya jadi polisi itu nanti pagi habis sholat subuh persiapan, dia semir-semir sepatu gitu. Kemudian kakak saya habis sholat subuh biasanya suka ceramah di musola di Polres. Jadi saya senang, enak ya, jadi polisi seperti kakak saya. Habis bangun sholat subuh, nanti dia ceramah, habis ceramah dinas.
dinas tadi jam 12 pulang, makan sholat duhur jadi imam lagi masjid di Polres. Terus nanti asar gitu lagi jadi imam, maghrib gitu lagi, isya begitu lagi. Terus nanti udah malam dia nasihati saya nasihati, kamu sekolah yang baik, waktu itu masih sekolah kan, sekolah yang baik. Terus saya kerja tidak lama lulus dikerjakan di perusahaan kayu lapis triplek, namanya triplek di Kaliwungu. Saya kerja sana, jadi ya saya bantu sama kakak, ya bantulah. Kadang namanya kakak masih bujang, tidak ada yang bantu, ya saya kadang ya nyapu gitu, ngepel gitu ya, ngepel asrama gitu kan. Kemudian nyapu di musola masjid yang di Polres. Kadang itu saya yang nyapu gitu. Saya merasa kakak saya kadang jadi imam di sini, kakak saya tukang nasihat sini, ya saya adiknya nyapu lah gitu kan, biar masjidnya bersih, rapi seperti itu. Sambil berdoa, ya Allah semoga saya lulus jadi polisi kan gitu kan. Kalau di masjid begitu ya. Alhamdulillah kakak saya itu ya udah nanti bantu, saya bantu, bilang kakak saya. Terus saya lulus terus kakak saya ngomong, nanti lulus tapi di Kalimantan, bilang kan. Oh ya enggak apa-apa, daripada saya pulang ya mau kerja apa? Ya orang tua saya juga cuma jualan di rumah, buka warung kecil gitu kan. Saya ingat orang tua saya jualan tuh ya, kalau jualan sayur tempe tahu pakai panci gitu kan, panci mungkin yang isi panci 2 kilo gitu kan. Itu tetangga kalau beli tuh, tetangga beli tuh sudah bawa nasi di piring, kemudian nanti beli itu sayur tempe 1, terus nanti kuahnya gitu kan, terus tahu gitu kan, terus dikasih lombok gitu kan. Pembeli itu sudah bawa nasi dari rumah, jadi ibu saya cuma jualan sayur gitu aja di rumah gitu kan, orang beli ya itu pengalaman dulu. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang mampu, makanya apa-apa yang saya hadapi saya jadikan ilmu kehidupan. Apalagi alhamdulillah saya dinas di polisi, walaupun pas-pasan makan untuk diri saya, ya disyukuri kayak kejadikan pelajaran. Oh saya seperti ini, kalau bisa nanti anak saya bisa lebih baik kan begitu. Selalu orang tua selalu begitu. Bapak saya, ibu saya gitu juga. Bapak saya sekolahnya SD, ya SD kan dulu bisa tentara tahun 60-an ya kan. Ibu saya sekolahnya SMP. Yang ngomong dia, bapak ibu cuma SD, SMP, kalau bisa nanti kamu di atasnya SMP lah, ya kan gitu. Jadi saya bisa SMA. Ya orang tua saya sudah syukur alhamdulillah, saya walaupun saya bisa lulus SMA tuh SMA-nya ikut sama Bude ya kan, bisa. Yang penting orang tua saya itu waktu itu ya bangga, senang anak saya bisa sekolah sampai SMA daripada saya orang tuanya cuma SD SMP kan begitu. Nah sekarang saya jadi orang tua begitu juga. Saya sekolahnya lulusan SMA, istri saya juga SMA. Saya dulu waktu pertama datang di Tarakan tahun 88 itu belum ada tempat kuliah. Dulu kan niatnya, wah nanti kalau saya sudah kerja jadi polisi saya mau kuliah. Ternyata dinas di Kalimantan tidak ada tempat kuliah waktu itu, karena Kalimantan Utara masih jauh ya. Kalau di Balikpapan sudah ada tempat kuliah. Samarinda kan ada Unmul itu kan, dekat dengan Balikpapan. Lalu saya di Tarakan tidak ada. Jadi wah tidak ada. Ya sudah, alhamdulillah syukur bisa makan, bisa mandiri ya kan, seperti itu. Bisa dan repotin orang tua dan repotin saudara. Ya saya juga bersyukur kakak saya bantu dulu ngasih makan apa. Kalau saya tidak dibantu, ya mungkin gaji saya kerja di perusahaan kayu lapis di Kaliwungu dulu tidak bisa isinya untuk nabung keperluan. Nah, Kalimantan kan harus naik pesawat segala itu ya kan. Saya sampai pendidikan itu diem, tidak berani apa-apa gitu kan, sampai mungkin jadi siswa tertabah, tidak pernah jajan, tidak pernah keluyuran, takut ya kan. Misalnya mau ini takutnya apa? Takutnya dipecat. Saya tuh anak orang tidak mampu, ngapain mau apa nanti kalau misalnya keluar dari kesatrian, ya keluar dari lembaga dari pagar keliling itu mau cari makanan gitu kan, kadang jual sabun, jual handuk, jual apa gitu, tukar kue 1 biji gitu kan. Saya takutnya kan ada hukuman itu, dihukum. Ada yang dihukum dipukulin, diguling-guling, di prolus tidak selesai, kadang semalaman, mulai
ketangkep, anggaplah keluar beli kue di luar gedung beli kue di tempat orang umum terus ketahuan. Itu ketahuan jam 10 malam dihukum sampai pagi. Kadang dihukum direndam, diguling. Nah, itu saya melihat itu takut. Saya takutnya dipecat. Karena tidak dipecat saya tidak kerja. Adik saya ada 4, laki-laki semua adik saya. Adik saya laki-laki nanti bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Ya kan? Jadi saya ya gimana caranya saya tidak biar bisa mandiri, minimal tidak mengganggu, tidak ngerepotin orang tua, tidak ngerepotin saudara kakak saya itu yang polisi, tidak ngerepotin lagi, saya begitu. Jadi kalau ada liburan ya paling di barak gitu kan, di ruangan tempat tidur, nggak kemana-mana. Kadang ada perintah dari instruktur yang di barak agar korve kerja bakti gitu kan ya. Ya saya ikutin. Nah, istrinya lebih senang kerja bakti daripada keluar nggak punya uang. Ya kan nggak punya uang, pengen kalau keluar kan misalnya liburan di libur hari Minggu ya kan, keluar ada yang anaknya orang mampu ya kan, ya nonton bioskop, nonton film itu kan, terus jalan-jalan cari makan enak, pengen makan ayam bakar gitu, ayam goreng atau ikan bakar, ikan goreng terserah kan. Ya sudah, kalau di pendidikan ya makan seadanya kan. Ya sudah, saya lebih senang di dalam karena apa? Saya pengennya saya lulus, pengen bisa membantu orang tua, pengennya seperti itu pada saat itu. Jadi dijadikan siswa tertabah, siswa yang tidak pernah makan kue, tidak pernah makan kue di luar, siswa tertabah tidak apa-apa ya kan, demi cita-citanya tercapai. Alhamdulillah sampai sekarang saya pun cerita kepada anak saya, mungkin anak-anak saya yang belakangan ini, yang nomor 5, 6, 7 mungkin ya tidak ngerti susahnya orang tua seperti itu. Tapi saya punya kebanggaan. Saya waktu itu orang tua saya nyekolahkan saya, orang tua saya SD, SMP, saya SMA. Berarti saya SMA, saya harus bisa nyekolahkan anak saya sarjana, minimal sarjana. Kalau S1, kalau bisa S2 ya kan, kalau bisa. Ya kalau ada rezeki. Ya semoga aku ngomong seperti ini, semoga malaikat mengamini, ada malaikat lewat atau Allah dengar ya, Allah pasti dengar. Kemudian ya kita amin, terus Allah ya langsung mengabulkan anak saya bisa S1 semua, ya saya syukur. Saya seperti itu. Saya orang tua SMA, istri saya SMA ya kan. Terus orang tua saya kan SD SMP. Saya sebagai orang tua sekarang, anak saya kalau bisa di atas SMA, kalau bisa kan begitu ya kan. Moga-moga bisa, alhamdulillah udah kuliah semuanya kan. Sekarang setelah bisa seperti itu ya kita syukuri, kita berusaha bagaimana hidup yang baik, nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko gitu kan ya. Malah ya itu tadi kadang sudah pensiun begini, ini kan cerita apa yang saya alami ya. Ya kadang teman ya tetap ada yang bercanda, ya kan, teman-teman bercanda. Nanti kalau udah pensiun itu udah oke. Nanti udah pensiun, nanti sudah tidak kena peraturan itu, udah nikah istrinya 1 aja kan. Kalau udah pensiun boleh tambah katanya. Lalu terus saya kan jalan-jalan ini ke Jogja, saya niatnya jalan-jalan sudah kalau bisa 1 tahun 2 tahun gitu kan. Terus kadang teman ada yang bercanda ngolok, wah itu paling tuh mau cari cewek tuh, mau nikah lagi. Ya enggak, saya bilang gitu. Ini istri saya bawa, alhamdulillah istri ikut saya ke Jogja. Ya memang karena kadang teman bercanda begitu, guyon gitu ya, saya jawab guyon. Ya kamu boleh ngomong seperti itu, itu sunnah Nabi, kita sama-sama Islam. Kebetulan ya saya Islam, saya Islam. Memang sunnah Nabi seperti itu. Ingat ya, yang Islam yang Islam atau yang bukan Islam, kalau yang nonton video saya, memang di dalam Islam Nabi Muhammad SAW itu istrinya lebih dari 1. Tapi Nabi itu ingat, Nabi itu yang dinikahi janda, yang enggak ada janda yang susah gitu, ada yang berjanda, ada yang punya harta, ada juga. Jadi bukan karena nafsu, bukan. Jadi waktu itu situasi dan kondisi. Kalau menurut saya ini sebagai orang pemerintahan ya, orang nikah lebih dari 1.
orang lebih itu adalah solusi dalam keadaan tertentu dan waktu tertentu. Kenapa saya bilang solusi? Ya memang saya kan waktunya bagus, yang tidak ada keadaan tertentu waktu itu. Saya keadaannya biasa-biasa saja, bukan keadaan tertentu, bukan waktu tertentu. Contohnya apa? Ya ini perang. Nah, perang di Palestina dengan Israel. Itu kan rata-rata yang mati itu laki-laki yang berperang, ya kan? Yang seperti itu. Kalau saya lihat berita-berita, banyak yang anak-anak kecil, tidak punya orang tua, ada yang ibu-ibu, terus ada anaknya. Ya itu kan namanya situasi tertentu. Mungkin kalau yang hartanya banyak boleh berangkat ke Palestina sana, ambil jadikan istri, ya kan? Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau saya jangankan saya mau ke Palestina, saya ke Jogja aja ngotot ini, nabung dulu ini, ibaratnya enggak makan 1 bulan ibaratnya kan, sama istri saya. Ya Bu, kita lihat anak ya seperti itu ya. Udah pensiun itu gaji pensiun dan cukup untuk makan. Ya alhamdulillah, enggak boleh ngersulo. Orang Jawa bilang ngersulo. Kalau orang Kalimantan bilang apa? Mengeluh. Orang Kalimantan jangan mengeluh. Sudah dapat uang pensiun ya. Ada orang yang dapat pensiun, ada polisi tidak dapat pensiun, ada, kita syukur polisi dapat pensiun. Ada polisi yang tidak dapat. Polisi yang seperti apa? Nah, nanti saya ceritakan. Kepanjangan nanti bosan. Kalau kepanjangan nanti bosan dengarkan cerita saya. Ada polisi. Ya kita polisi bisa pensiun, alhamdulillah, walaupun pensiunnya tuh hanya cukup untuk makan. Membiayai anak kuliah, itu kan cita-citanya pengen membiayai anak saya kalau bisa minimal S1, kalau bisa S2, ya kan. Ya saya cuma SMA, istri saya SMA, kalau bisa anak lebih tinggi. Jadi sebagai orang tua bangga, oh alhamdulillah tuh anakku sekarang S1, ya kan gitu. Udah usah sekolah yang susah-susah, udah usah. Saya ngomong sama anak-anak, kamu kuliah yang kamu suka, yang kamu bisa. Nggak usah ikut temannya. Temannya ikut kuliah A, ikut A, ikut B, ikut B, jangan. Kamu mampunya otak apa? Kamu ya sukanya apa di hatimu? Terus kamu yang disenangi apa? Ya udah itu aja. Ya, itu bisa lulus sampai lulus tidak masalah, gitu aja. Orang tua sudah senang lah, sudah bangga sama dirimu. Nah, saya seperti itu ngomong sama anak. Tidak mesti harus kuliah yang hebat-hebat, ya kan? Kuliah yang hebat ya, contohnya misalnya ada bisa masuk itu akademi kepolisian ya, karena polisi kan kadang pengennya anaknya akademi polisi gitu kan, kemudian STPDN ikatan dinas, atau zaman dulu akabri ya kan, akabri gitu. Zaman sekarang yang namanya sudah akademi militer, akademi angkatan laut, akademi udara, banyaklah ikatan-ikatan dinas itu kan. Tapi saya tidak memberi kebebasan kepada anak saya, ya kan, karena kalau kita ditekan hati kita sakit. Saya dulu ditekan sakit juga waktu SMP. Kamu harus kerja apa saja kerja. Nah, padahal saya waktu itu nggak mau yuk. Sampai saya kan pengennya sekolah lagi, terus SMA gitu kan, pengennya kerja kantor waktu itu ya. Kayaknya kerja kantor tuh enak, pikirannya seperti itu. Kalau dipaksa gitu sama orang tua kan hati saya tertekan, sampai saya kadang di kamar atau di depan ibu saya menangis. Bu, kok bapak begini Bu, saya dipaksa begini-begini. Betulkah itu Bu? Ya, ibu saya juga ngomongnya ya betul, karena memang orang tua tidak mampu membiayai. Ya sudah, jadi ya saya sudah seperti itu. Ya, itu akhirnya jadikan pemacu saya harus bisa berhasil. Ada teman lewat. Harus bisa berhasil dalam pendidikan, maksudnya kan bisa mandiri seperti itu. Nah, jadi ini ya, ini cerita ini saya sampaikan untuk anak-anak saya, untuk anak cucu saya, ya kan, bahwa orang hidup tuh perlu perjuangan, dan berjuang jangan berjuang aja, kita pelajari apa yang kita dapat takdir dari Allah, ya kan, kita pelajari, kita olah untuk menuju tujuan yang kita ingin capai, ya kan? Ya seperti itu. Tadi saya mau kembali itu, karena sudah itu hanya solusi, hati-hati ya kan. Ya memang sunnah Nabi itu tadi aku bilang solusi dalam keadaan tertentu. Ya contohnya sana lah ya, di
Walaupun sini enggak perang ya, enggak perang, cukup itu isinya laki perempuan jodohnya cukup gitu. Nah, ingat bahwa memang sunnahnya Nabi nikah lebih satu kali itu sunnah. Tapi ada sunnah, sekali lagi, sunnah yang sangat mengerikan. Apa itu? Sunnahnya itu Nabi wafat, Nabi meninggal dunia tuh umur 63. Rekan-rekan yang sama-sama dengan saya, pensiun umur 58. Kalau Nabi umur 63, 5 tahun lagi, ya kan? Sunnahnya 6 tahun lagi meninggal. Nah, apa persiapannya meninggal? Tahun pertama apa? Hari ini apa persiapannya? Tahun kedua apa? Dan seterusnya, ya kan? Kalau ditakdirkan nanti melebihi dari 63, itu berarti bonus. Kalau bonus diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, ya kan? Jangan terus mentang-mentang panjang umur terus yang penting senang, tidak memikirkan. Tidak memikirkan bahwa besok mati kapan saja, itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri pasti mati, ya kan? Minta maaf, saya bukan ustadz, saya cuma dengar kadang di masjid. Saya sudah pensiun, sering ke masjid. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh ke masjid terus, alhamdulillah. Jadi sering dengar ceramah ya. Ustadz itu kan, oh itu kullu nafsin dha'iqatul maut gitu kan. Jadi ya minta maaf, saya tidak menggurui yang membaca. Siapa tuh ada teman saya yang nonton video saya tidak menggurui. Saya minta maaf, ya kan, saya minta maaf. Saya ya orang biasa, saya orang tidak punya ilmu agama, enggak punya. Saya punya ilmu sekolah SD, SMP, SMA itu aja. Jika ada kalimat yang kurang pas, yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang baik diambil, yang jelek ditinggalkan, ya kan? Ini namanya ilmu kehidupan. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.